Don't need someone to save me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 11 IPA 1. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agrina Aulia Putri. Nama saya Bagas Saluga Putra. Nama saya Malika Hasanah Sausan. Nama saya Muhammad Rafa. Nama saya Septi Puspita Putri. Di sini kami akan membuat video tentang materi perdagangan internasional. Check this out. Septi, kamu pernah nggak sih beli barang dari luar negeri? Pernah dong. Ini aku beli casing dari luar negeri, dari Cina loh. Wah, kamu belinya di luar negeri? Bukan. Aku belinya di online shop. Oh, kenapa sih kamu lebih milih beli casing dari luar negeri? Karena jenis yang aku mau casingnya ada di luar negeri. Lagian lebih murah, kualitasnya oke, jadi kenapa enggak? Oh, gimana sih caranya? Kok bisa kamu dapat barang dari luar negeri? Nah, ini tuh termasuk salah satu bentuk perdagangan internasional. Hah? Apa tuh perdagangan internasional? Jadi teman-teman, apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang ataupun jasa atas kesepakatan bersama. Nah, aktivitas perdagangan internasional itu ada dua, yaitu ekspor dan impor. Secara sederhana, ekspor adalah menjual produk baik jasa ataupun barang ke luar negeri, dan impor adalah membeli produk baik barang ataupun jasa ke luar negeri. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. For me. Nah, kalian tahu nggak sih tujuan dari perdagangan internasional? Oke, secara garis besar, tujuan perdagangan internasional yaitu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Tetapi secara rinci, yaitu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun tersedia di negara lain. Yang kedua adalah untuk memperluas wilayah pasar perdagangan dan produksi. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan devisa negara dengan melakukan suatu kegiatan ekspor. Oke, yang keempat adalah memajukan perekonomian sektor negara dan menstabilkan harga barang serta efektivitas penyerapan tenaga kerja. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memodernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi. No, and don't come running to blame me. For miles someone to save me. No, and don't come running to blame me. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame. Oke, selanjutnya kita bahas manfaat perdagangan internasional. Apa aja sih manfaat perdagangan internasional itu? Yang pertama, menjaga stabilitas harga barang. Dengan adanya perdagangan internasional, stok-stok barang akan cenderung terjaga, sehingga harga barang baik di dalam negeri maupun di pasar dunia cenderung akan lebih stabil. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Dengan adanya perdagangan internasional, hal ini akan meningkatkan produktivitas suatu kegiatan produksi, sehingga saat meningkatnya kegiatan produksi tentu akan membutuhkan dan lebih menyerap banyak tenaga kerja. Jadi, hal ini dapat memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, adanya kemungkinan transfer teknologi. Dengan adanya perdagangan internasional, tiap-tiap negara dapat berkesempatan bertukar informasi mengenai teknik produksi ataupun manajemen produksi dari negara-negara lain. Yang keempat, memperluas pasar perdagangan. Dengan adanya perdagangan internasional, produk-produk yang semula hanya dijual di dalam negeri, kini dapat dijual dan ditawarkan ke seluruh penjuru dunia, sehingga meluasnya pasar perdagangan.
Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara. Dengan meluasnya pasar perdagangan, tentu hal ini akan meningkatkan penjualan suatu negara, sehingga keuntungan negara pun akan meningkat. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan negara, jadi pendapatan negara juga ikut meningkat. Don't need someone to save me, no, and don't come running to play. Nah, tadi kita udah ngedengerin penjelasan dari Malika mengenai manfaat dari perdagangan internasional. Sekarang kita akan membahas faktor pendorong dari perdagangan internasional. Yang pertama, itu ada perbedaan sumber daya alam. Masing-masing negara itu memiliki kondisi geografis yang berbeda, sehingga mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan. Misalnya, Indonesia punya hasil bumi yang melimpah, karena letaknya berada di wilayah tropis. Contohnya kayak kopi, rempah-rempah, dan lain-lain. Sementara negara di Eropa kekurangan hasil alam tersebut, sehingga memungkinkan negara Eropa untuk melakukan perdagangan dengan Indonesia. Yang kedua, kebutuhan negara dan kebutuhan masyarakat. Jika suatu negara tidak mampu memproduksi kebutuhannya dan kebutuhan masyarakat, maka dilakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan negara lain. Ketiga, itu ada meningkatkan pendapatan negara. Adanya perdagangan internasional membantu meningkatkan pendapatan suatu negara, baik itu untuk kegiatan ekspor maupun impor. Keempat, itu ada perluasan target pasar. Produsen yang memiliki stok produksi barang berlimpah dapat meluaskan target pasarnya hingga ke luar negeri agar barang yang dihasilkannya tidak menumpuk. Yang kelima, itu ada perbedaan teknologi. Biasanya nih, negara-negara maju tuh cenderung memiliki kelebihan dalam penguasaan teknologi dibandingkan dengan negara berkembang. Itulah mengapa negara maju tuh mengekspor barang-barang yang berteknologi tinggi seperti barang elektronik maupun otomotif ke negara berkembang. Help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Tadi Bagas sudah jelasin faktor pendukung dari perdagangan internasional. Saya bakal jelasin faktor penghambat dari perdagangan internasional. Poin pertama, yaitu ada kebijakan ekonomi dan politik internasional. Setiap negara pasti bakal melindungi komoditas produknya agar tidak kalah saing oleh produk luar negeri. Banyak juga negara yang memberlakukan kebijakan pembatasan impor dan memberlakukan tarif impor. Poin yang kedua yaitu perbedaan nilai mata uang di setiap negara. Nah, setiap negara pasti memiliki mata uang dan nilai yang berbeda-beda. Itu juga dapat menjadi faktor penghambat dari perdagangan internasional atau kegiatan ekspor dan impor. Poin yang ketiga yaitu ada konflik di suatu negara. Konflik yang dimaksud ini adalah situasi politik dalam negara tersebut, seperti kerusuhan, peperangan, dan lain-lain. Resiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual beli. Poin yang keempat yaitu birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor bakal melalui proses birokrasi pemerintahan. Semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu rendahnya tingkat sumber daya manusia atau SDM. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produk di negara tersebut. Itulah materi yang dapat kita paparkan mengenai perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.